Start. Thank you so much. Okay, good morning, everyone. Thank you so much for joining. Welcome to daily and contextual speaking class. In today's meeting, we are going to discuss about getting people attention and interrupting. Jadi, dalam berbicara gitu ya, kita tentu saja agar apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh pendengar, oleh lawan berbicara kita, we have to grab their attention. Mereka harus memperhatikan kita, dan agar mereka memperhatikan kita harus menarik perhatian mereka. Berarti di sini gitu ya, cara untuk getting people attention itu bukan dalam artian kita menjadi caper gitu ya, dengan tingkah yang berlebihan dan segala dan lain-lain, tetapi getting people attention di sini kita gunakan gitu ya agar apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap, bisa dimengerti oleh lawan bicara atau audiens kita gitu ya. Seperti biasa, we have 3 dialogues. Apakah ada yang mau menjadi volunteer membacakan dialog? Dialog yang pertama. Antara Freddy dan apakah ada yang mau menjadi volunteer membacakan dialog ini? Halo. Armanda, sir. Oke, Armanda, silakan. Siapa yang mau menemani Armanda? Mohon maaf, ini Saya, sir. laptop saya lemot Raffi, sekali. sir. Oke, Raffi. Berarti Armanda dan Raffi. Sebentar, saya scroll ke atas. Laptop saya lemot sekali kalau banyak membuka program. Apalagi Zoom, this is very heavy. Nah, sebenarnya mau getting people attention itu kapan saja sih situasinya gitu ya. Contohnya ketika dalam debat gitu ya, debat yang bukan, misalkan nanti debat itu kan ada berbagai macam jenisnya. Ada yang British Parliamentary Debate. Kalau British Parliamentary Debate berarti masing-masing pembicara itu sudah punya slot masing-masing gitu ya. Tetapi di tengah ketika tim lawan kita sedang berbicara, menyampaikan argumennya, sebenarnya kita bisa menginterupsi gitu ya, itu dengan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu merupakan salah satu cara menginterupsi agar orang memperhatikan kita, agar kita dipersilahkan untuk berbicara. Nah, itu juga salah satu fungsinya getting people's attention gitu ya, menarik perhatian orang agar kita dipersilahkan. Jadi jangan sampai kita langsung berbicara tanpa sebelumnya dipersilahkan gitu ya. Jadi yang pertama, oke, tadi Armanda dan Raffi, silahkan siapa yang menjadi Freddy dan siapa yang menjadi Dr. Lindsay. Saya Freddy, sir. Oke, Raffi, Freddy, berarti Armanda menjadi Dr. Lindsay. Silahkan Raffi. Oke. Dr. Linset. Yes. Excuse me, I don't want to interrupt you. No, it's quite all right. How can I help you? Well, I just like to ask you to assign a permission slip to take the course on microbiology you're teaching next term. Would be that all right? He gave Dr. Lin set the slip. Of course, Freddy. Actually, I'm glad you decided to take it. I think you'll take it, and I'm glad to have you in the class. Thank you. It sounds like interesting course. I'm glad you think so. There you are.
Thank you very much. Goodbye, Dr. Lin said. Goodbye, Freddy. Oke, jadi percakapan antara Freddy dan Dr. Linset ini terjadi secara langsung gitu ya. Jadi Freddy datang ke kantornya Dr. Linset, dia mengetuk pintu gitu ya. Mengetuk pintu itu juga merupakan gestur menginterupsi atau getting people's attention. Jadi getting people's attention atau interruption itu ada beberapa cara gitu ya. Ada yang dengan gestur, body language seperti mengangkat tangan, ada juga yang secara verbal. Yang secara verbal di sini pertama dengan menyapa gitu ya. Dr. Linset ini untuk make sure apakah ada Dr. Linset tidak di dalam gitu ya. Lalu interrupting atau getting people's attention phrases berikutnya adalah excuse me, I don't want to interrupt you gitu ya. Ini adalah ekspresi menginterupsi sebenarnya walaupun perkataannya saya tidak ingin mengganggu Anda gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah ekspresi menginterupsi gitu ya. Jadi menginterupsi secara halus, secara sopan, secara formal. Gitu ya. Si Freddy ini ingin mengambil kelas yang diajar Dr. Linset. Kelas microbiology gitu ya. Lalu dia meminta tanda tangan sebuah slip kertas gitu ya. Sebagai persetujuan kalau dia diperbolehkan untuk mengambil kelas. Biasanya kalau di luar negeri itu ada ketika kuliah itu ada major, ada minor. Jadi selain major itu adalah mata kuliah utama gitu ya, seperti kita sastra Inggris, tetapi selain itu kita juga boleh mengambil mata kuliah di jurusan yang minor, di jurusan lain. Nah, misalkan sastra Inggris dengan antropologi gitu ya, antropologi. Nanti antropologinya disebut sebagai minor. Majornya adalah sastra Inggris, minornya adalah antropologi. Jadi kita bisa mengambil mata kuliah di luar jurusan kita yang bisa sesuai dengan ketertarikan kita, yang bisa mendukung progres karir kita ke depannya. Kalau di luar negeri seperti itu. Di Indonesia sudah mulai dengan namanya program MBKM, Merdeka Kampus Merdeka, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Nanti kalian harus memanfaatkan program itu ya. Jadi kalian nanti bisa kuliah di universitas lain, bisa mengambil mata kuliah di jurusan lain. Bahkan bisa juga mengganti bobot SKS perkuliahan dengan magang. Jadi itu menarik sekali. Lalu oke, kita bahas frase lainnya dalam percakapan ini. Ada kata there you are. Nah, there you are ini kalau di bahasa Indonesia kan menjadi apa? Ada yang tahu tidak? I'm glad you think so. She signs the slip. Yang kata atau kalimat dalam huruf miring atau italic ini artinya adalah sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi Dr. Linset itu menandatangani slip yang dibawa oleh Freddy. Lalu dia mengatakan there you are. Ada yang tahu artinya there you are? There you are di sini artinya yaitu silahkan. Ini gitu ya. Jadi sama dengan go ahead. Here it is gitu ya. There you are. Jadi silahkan, ini sudah saya tanda tangani, silahkan ambil gitu ya. Oke. Kita lanjut ke dialog kedua. Percakapan antara Zhang dan Su. Ini bacanya Jin ya. Kalau dalam bahasa Amerika biasanya Jin gitu. Tapi kalau ini adalah nama Perancis biasanya disebut Zhang. Siapa yang mau membacakan dialog B? This is very short. Di sini ada 3 orang, Zhang, Xu, dan Max. Saya mau, Sir. Oke, Okta ya. Sorry, siapa? Margaret. Margaret. Oke, Margareta. Lalu dan siapa? Rafifa, Sir. Margareta, Rafifa. We need one more student. Oke, kalau begitu dengan saya ya, saya yang menjadi Max. Siapa yang menjadi Jean atau Sue? Aku jadi Sue, Sir. Berarti Margareta menjadi Jean. Silahkan, Margareta dimulai.
And then she told me that he didn't even say he was sorry. No kidding. Excuse me, but could I ask you a quick question? Sure, what is it? Do you spell address with one D or two? 2. Thanks a lot. Sure. Then, what did she say? Oke, ini Zhang-nya malah hanya satu kali ya. Ya apa-apa. Jadi di dalam dialog ini, Zhang itu sedang mengobrol dengan Su, gitu ya. Lalu Max ini datang menginterupsi untuk menanyakan bagaimana cara menulis kata address. D-nya 1 atau 2, gitu ya. Karena dia menginterupsi, dia mengatakan sebelum bertanya, gitu ya, dia mengatakan dulu, excuse me, but could I ask you a quick question? Permisi, tapi apakah bisa saya bertanya pertanyaan singkat ya. Nah, itu juga adalah cara menginterupsi gitu ya. Karena ini antara orang-orang yang sebaya, jadi bahasa yang digunakan, situasinya pun terkesan informal gitu ya, atau casual. Berbeda tadi dengan antara Freddy dengan Dr. Linset. Dr. Linset adalah dosennya gitu ya, dokter. Sehingga Freddy harus bahasa yang digunakan Freddy harus sopan. Oke, sekarang kita ke dialog C, percakapan antara Joellen, Ralph, dan Dr. McDougall. Siapa yang mau menjadi Joe? Siapa yang menjadi Ralph? Siapa yang mau menjadi Mr. McDougall? We need 3 students. Rory? Iya, Mister aku. Oke, Ray. Oke, Ray, silahkan kamu mau jadi siapa? Joellen. Oke, we need 2 more people. Siapa yang mau menemani Ray? Ambo, sir. Oke, Ambo, silahkan. Kamu menjadi siapa? Ralph? Iya, sir. Rob. 1 orang lagi, siapa? Kalau begitu saya saja yang menjadi Dr. McDougall. Silahkan dimulai, Ray. Armanda, sir. Oh, Armanda. Oke, Armanda, silakan. Armanda menjadi Mr. McDougall. Silakan. Silakan, Ray. Apa? Linguistik. Yes, I would like to speak with Dr. McDonald. Nogel, please. Please calling, please. Ralph Zimmerman. One moment, please. Yes. Ray. Oh iya, aku sorry. Excuse me. There's a Ralph Zimmerman on the line. Do you want to talk to him? No. Have you come back later? I will be in the meeting now until 12 o'clock. Would you please hold my calls? Of course. Dr. McDougall. I'm sorry, sir, but Dr. McDougall is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Would you tell me what time he will be free? Well, the meeting's scheduled to last till 12. Would you like to call back then? Oh, I am afraid I can't. Could you ask him to call me this afternoon? Your number? Is 512-8946. Thank you very much. You're welcome. Oke. Thank you so much, Ray, Ambo, dan Armanda. Jadi ini masih sama ya, settingnya berada di kampus. Joellen adalah sekretaris, gitu ya, sekretaris dari, di sini kurang jelas apakah sekretaris jurusan linguistics
atau sekretarisnya Dr. McDougall. Makanya ketika dia mengangkat telepon, linguistik sini merupakan sapaan gitu ya. Kalau misalkan kalian menelpon ke kantor sastra Inggris Unrio, nanti misalkan saya mengangkat, saya akan menjawab, selamat siang sastra Inggris. Itu berarti memberitahu gitu ya bahwa nomor yang nomor yang si penelpon ini tekan dengan sudah benar gitu ya, dengan yang dia tuju. Lalu Dr. McDougall ini dosennya gitu ya. Ralph ini mahasiswanya, dia ingin bertemu dengan Dr. McDougall. McDougall ini biasanya nama-nama Ireland, nama-nama Irlandia gitu ya. Tetapi karena Dr. McDougall sedang dalam meeting, dia meminta kepada Joellen, sekretarisnya, untuk menyampaikan kepada Ralph untuk menunggu gitu ya sampai meetingnya selesai. Tapi Ralph bilang dia tidak bisa menunggu sehingga meminta untuk Joellen menyampaikan nomor telepon dia ke Dr. McDougall. Oke, di sini frase interupsi yang digunakan itu sama ya, excuse me. Ini yang umum digunakan, tetapi ketika pertama kali berbicara, dia I would like to speak with Dr. McDougall, please. Sebenarnya ini juga merupakan meminta gitu ya, meminta untuk disambungkan dengan orang yang kita tuju untuk ditelepon. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian situasinya. Situasi seperti apa saja sih di mana kita harus menangkap gitu ya, atau menarik perhatian dari lawan bicara kita sebelum kita berbicara gitu ya. Biasanya memang kalau secara gestur atau body language dari satu budaya ke budaya lain bisa berbeda gitu ya. Misalkan misalkan ketika kita berada, tapi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu nanti hanya kita bedakan saja pemilihan katanya gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika mencoba untuk menarik perhatian orang, itu harus tetap secara sopan, gitu ya. Tidak boleh terkesan cocky atau sombong gitu ya. Misalkan ketika berada di sebuah restoran atau di sebuah toko gitu. Kalau kita berada di restoran, ketika kita mau memesan, ketika kita meminta tambahan, misalkan ketika makanan yang disajikan kurang asin atau kurang pedas gitu ya, kita bisa meminta salt atau chili sauce gitu ya. Nah, itu ketika kita akan memanggil waiter itu pelayan laki-laki, waitress itu pelayan perempuan, itu kita harus sopan gitu ya. Misalkan kalau dengan gestur, dengan mengangkat tangan, dengan tangannya dibuka gitu ya, palm out, jadi bagian telapak tangannya ke depan seperti ini. Lalu mengatakan waiter atau misalkan dengan miss ya. Kalau misalkan di beberapa negara, bahkan di Amerika sendiri gitu ya, ketika kita menerjikkan jari seperti ini untuk memanggil waiter atau waitress itu dinilai tidak sopan. Biasanya bikin itu untuk memanggil hewan peliharaan gitu ya. Jadi tidak boleh. Lalu sebelum kita mengutarakan apa yang ingin kita bicarakan gitu ya, kita lebih baik harus menunggu terlebih dahulu sampai orang yang ingin kita berbicara itu gitu ya melihat kepada kita. Jadi catch his eyes. Jadi mereka harus menengok dulu ke arah kita baru kita sampaikan. Contohnya kalau kita akan memesan makanan, kita angkat tangan lalu ketika waiter itu melihat ke arah kita, baru kita
atau melihat ke arah kita lalu dia mendatangi meja kita, baru kita menyampaikan pesanan kita. Jangan baru kita memanggil gitu ya, waiter atau miss, I would like to order a pancake, tapi sambil berteriak karena dia masih di jauh sana dan dia belum menengok gitu. Jadi ke kita. Jadi dia harus menengok dulu, harus nyamperin kita dulu, baru kita mengatakan pesanan kita. Ya. Atau bisa juga dengan tadi yang sering digunakan dalam dialog, excuse me, ya ini biasanya dalam situasi apapun itu bisa digunakan. Lalu situasi di mana kita harus menginterupsi terlebih dahulu untuk sebelum berbicara yaitu ketika berada di kelas. Baik itu misalkan di dalam kelas online seperti ini, di Zoom itu ada fitur raise hands ya. Jadi kita klik dulu fitur tersebut, lalu nanti setelah dipersilahkan oleh dosen atau misalkan dalam seminar oleh moderator, baru kita bisa menyampaikan pertanyaan kita, gitu ya. Nah biasanya juga ketika berada di kelas gitu ya, misalkan bisa menggunakan title dengan nama belakangnya. Tadi contohnya adalah Dr. Linset gitu ya. Jadi dokternya itu adalah title-nya, Linset adalah nama belakangnya. Tadi juga sama dengan Dr. McDougall. Jadi yang digunakan adalah title dengan nama belakangnya. Kalau misalkan profesor berarti misalkan Profesor McDougall gitu ya. Atau bisa juga ketika di kelas bisa juga kita bisa menggunakan teacher ya. Lalu misalkan ketika kita berada di jalan. Misalkan ketika ingin menanyakan arah gitu ya, kita jangan langsung menyampaikan, kita jangan langsung bilang gitu ya, kita mau menanyakan. Jadi kita harus misalkan excuse me dulu, tunggu mereka menengok ke arah kita dulu, memberikan gestur mendengarkan seperti misalkan menconongkan badannya gitu ya ke arah kita. Baru kita bertanya, can you show me how to get to the library? Apakah kamu bisa menunjukkan jalan ke perpustakaan ya? Atau misalkan ketika bertemu dengan orang yang kita kenal di jalan gitu ya, akan berpapasan, misalkan dari jauh kita sudah melambaikan tangan. Jangan keburu menyapa sebelum mereka melihat kita gitu ya, bisa orang kaget gitu. Lalu juga kita harus getting people's attention atau interruption ketika berada di office, di kantor gitu ya. Misalkan ketika berada dalam sebuah rapat, ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita gitu ya, kita harus permisi terlebih dahulu, ataupun ketika berada di kelas, ketika berada di meeting, kita ingin izin ke toilet gitu ya, kita juga harus mengangkat tangan terlebih dahulu, menunggu dipersilahkan terlebih dahulu, baru kita bisa meninggalkan kelas atau meninggalkan meeting gitu ya. Nah, menginterupsi kalau tadi getting people attention gitu ya, artinya sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita bicarakan, kita harus memastikan perhatian audiens atau orang atau lawan bicara kita itu memperhatikan kita terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada orang yang ingin kita ajak berbicara itu sedang terlibat dalam sebuah percakapan, nah disinilah fungsinya interrupting gitu ya. Tadi contohnya seperti di dialog kedua gitu ya. Max itu menginterupsi percakapan antara Jean dengan Sue. Jean dan Sue ini sepertinya kalau dari dialognya si Jean ini sedang curhat gitu ya kepada Sue. Lalu Max ini came out of nowhere gitu ya, dia datang ingin menanyakan bagaimana cara menulis kata address gitu ya. Nah, dia artinya si Max ini menginterupsi percakapan antara Jean dengan Sue gitu ya. Jadi kalau orang yang ingin kita ajak berbicara sedang bercakap-cakap atau sedang dalam pembicaraan dengan orang lain, nah kita harus interupsi terlebih dahulu. Jadi pastikan mereka berhenti dahulu,
kita interupsi gitu ya, lalu mereka berhenti, mereka mempersilahkan, baru kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ini juga sama seperti di dalam debat gitu ya, ketika waktunya tim lain yang berbicara, lalu kita ingin menyampaikan POI, biasanya point of interest. Ketika di tengah-tengah tim lain menyampaikan argumennya, itu kita harus mengangkat tangan, lalu menunggu untuk dipersilahkan oleh tim yang sedang berbicara tersebut. Baru kita sampaikan argumen kita. Jadi tidak boleh langsung menyerocos, memotong seperti itu ya, tidak sopan. Jadi menginterupsi bukan memotong. Menginterupsi boleh, memotong yang tidak boleh. Dan biasanya gitu ya, menginterupsi itu juga dianggap tidak sopan ketika menginterupsi di tengah kalimat. Jadi ketika tadi contohnya Max gitu ya, menginterupsi percakapan antara Sue dengan Zhang, tetapi Max ini harus menunggu terlebih dahulu sampai kalimat yang ketika dia menginterupsi gitu ya, siapa yang sedang berbicara, Sue atau Zhang, kalimat Sue atau Zhang ini harus diselesaikan dulu gitu ya, baru si Max ini baru boleh memotong, baru boleh menginterupsi. Jangan sampai ketika Zhang atau Su masih berbicara gitu ya, masih di tengah-tengah kalimat dipotong, diinterupsi, itu tidak sopan. Atau juga ketika orang yang kita misalkan menunggu orang yang akan kita interupsi itu menyelesaikan kalimatnya, itu juga kita tidak boleh terlalu memperhatikan gitu ya, nanti itu terkesannya menguping atau eavesdrops. Kalau bahasa Inggrisnya itu eavesdrop, ini yang ada dalam tanda petik gitu ya. Jadi kita tidak boleh memperhatikan terlebih dahulu. Ketika kita anggap kalimatnya sudah selesai, baru kita boleh potong. Nah, ini terutama ketika kita mau menginterupsi orang yang kita tidak kenal gitu ya. Itu namanya eavesdropping, tidak boleh, tidak sopan. Jadi selain excuse me, ada banyak frase-frase lain gitu ya yang bisa digunakan untuk menginterupsi atau menarik perhatian dari orang gitu ya. Contohnya pardon me atau hey, itu juga bisa gitu ya, tapi itu sangat tidak formal. Bahkan kalau hey you gitu ya, hey kamu gitu ya, itu dianggap tidak sopan atau rude, kasar gitu ya. Mungkin kalau dari dosen ke mahasiswa boleh ya, hey you, keep silent in class gitu ya, hey kamu, jangan berisik di dalam kelas, itu boleh. Tapi kalau dalam teman sebaya, apalagi ke orang yang lebih senior, itu tidak boleh. Lalu juga kita bisa menggunakan ekspresi seperti tadi, contohnya di kalimat pertama, I don't want to interrupt, gitu ya. Padahal sebenarnya ya memang menginterupsi, tetapi untuk sopannya gitu ya, tidak apa-apa dikatakan. Atau juga bisa, I'm sorry to interrupt you, mohon maaf menginterupsi Anda, gitu ya. Tetapi there's a guest waiting for you. Misalkan saya mohon maaf untuk menginterupsi Anda, tetapi ada tamu yang menunggu. Misalkan kalau menjadi asisten, lalu atasan kita atau bos kita sedang dalam meeting, lalu ada urusan urgent atau yang emergency gitu ya, kita bisa katakan ini. Atau bisa juga I hate to interrupt, but sebenarnya saya benci untuk menginterupsi gitu ya, tetapi ada urusan mendadak penting ya. Atau bisa juga kita menggunakan interupsi tetapi dengan menggunakan kalimat tanya. Contohnya, were you in the middle of something? Apakah kamu sedang dalam sebuah percakapan gitu ya? In the middle of something ini artinya adalah ini seperti idiom gitu ya. In the middle of something misalkan sedang berada di tengah-tengah pembicaraan atau di tengah-tengah sebuah aktivitas gitu ya, lalu dipotong. Ini bisa mengatakan ini. Atau kita bisa juga, am I interrupting gitu ya. Lalu ketika orang lain yang mencoba menarik perhatian kita atau menginterupsi kita gitu ya, kita bisa menjawab dengan as simple as yes, yes, tapi intonasinya itu naik sehingga yes di sini berfungsi sebagai kalimat tanya gitu ya, bukan yes. Yes itu kan merupakan afirmasi. Correct. Yes gitu ya, jadi ada tanya. What can I do for you? Yes. Jadi biasanya naik.
biasanya sering dijadikan lelucon gitu ya, orang Sunda itu kalau berbicara akhirnya selalu naik, selalu raising Yes. intonation, sehingga sering dianggap bertanya gitu ya. Atau bisa juga how can I help gitu ya. Unmute. Atau bisa juga it's okay, silahkan gitu ya. Kalau misalkan kita diinterupsi, it's okay, silahkan ya. Atau it's alright, silahkan. Maksudnya sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan gitu ya. Oke. Lalu juga bisa kita menggunakan go ahead, silahkan, atau sure ya, untuk memberikan sinyal atau persetujuan bahwa lawan bicara kita bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait materi getting people's attention and interruption? There's not much to discuss dalam materi ini sebenarnya karena lumayan simpel.